jahat sekali. Ini pakai teori evolusi Darwinisme. Akhirnya Bude masih kenal Bude, ya, diketahui sama wartawan, Bu, Pilpres 2019 kemarin itu yang mati 894 petugas KPP. Oh, itu biasa. Astagfirullah. Berapa yang dibunuh, berapa yang dihilangkan, sampai sekarang hilang ratusan. Berapa yang dibunuh, sampai videonya itu viral di medsos. Harun al-Rashid, anak SMP, itu dibantai 10 brimob, Pak. Itu videonya jadi viral. Tapi akhirnya Mabes Polri menyatakan, oh itu polisi Thailand. Akhirnya komandan polisi Thailand marah kepada Polri. Mana buktinya? Ternyata diralat lagi. Oh ya, itu brimob yang membantai anak SMP Harun al-Rashid. Pertanyaannya, apakah 10 brimob itu diadili? Tidak, karena ini dibangun atas teori evolusi. Manusia itu binatang, jadi tidak apa-apa bunuh. Pertanyaannya, di mana Pancasila sebagai dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana? Ini ternyata Satgasus. Yang berkuasa di pemerintahan siapa? Kan bukan hijau, artinya bukan umat Islam, ya kan? Merah. Yang mampu mengendalikan Polri, TNI, hakim, jaksa, KPK, dan siapa? Bukan umat Islam. Yang bikin undang-undang siapa? Yang korupsi, EKTP, masing-masing berapa itu? 500.000 US dollar. Siapa yang korupsi Jiwasraya, BLBI, Bank Senturi? Siapa yang korupsi dana bansos 100 triliun? Itu kan merah, bendaharanya PDI. Terus siapa yang bikin kebijakan, yang bunuh anggota TNI dan Polri di Papua, yang mengendalikan media? Siapa yang punya dan membayar buzzer rupiah? Itu siapa? Yang bikin gaduh negara itu siapa? Yang bikin hutang negara itu siapa? Yang jual aset BUMN itu siapa? Yang membunuh 6 anggota FPI itu siapa? Yang membunuh Kabinda di Papua itu siapa? Yang jual pulau siapa? Yang menjual Indosat itu Bude. Yang sering menghina, menista agama Islam itu siapa? Yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing Cina itu siapa? Tapi kenapa selalu umat Islam yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam? Penjara itu banyak dipenuhi ulama, ustadz. Sekarang, kalau dulu zaman Pak Harto, penjara banyak dipenuhi oleh PKI, ya kan? Kriminal, narkoba, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang enggak. Penjara dipenuhi oleh ustadz-ustadz, aktivis. Ini tujuannya apa? Untuk menjadikan umat Islam kambing hitam. Itu namanya operasi intelijen flash flag. Sebuah operasi intelijen kalau sudah berhasil, siapa yang dijadikan kambing hitam? Kemudian bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itulah yang disebut dengan Jamaah Imron. Kasus teror Warman di Jawa Tengah, kelompok Usro, Tanjung Priok, berapa umat Islam yang dibunuh? Hampir ratusan di Tanjung Priok itu. Selokan-selokan itu penuh dengan darah, pakai senjata otomatis. Termasuk tokohnya Amir Biki yang meninggal, insya Allah syahid beliau. Besoknya malam hari itu Jenderal LB Modani mengerahkan traktor, skrop traktor besar. Jadi mayat-mayat umat Islam yang ratusan itu di-skrop, kemudian dilemparkan ke bak truk, ada yang dilempar ke laut, ada yang dikubur di kuburan massal. Besoknya Jenderal LB Modani memberikan konferensi pers, yang meninggal cuma 3 orang. Padahal ratusan yang dibunuh. Kemudian Talang Sari Lampung, berapa umat Islam yang dibunuh? Kemudian Dom Aceh, kurang lebih 5.000 umat Islam yang dibantai. Ngeri Pak, ngeri.
Kemudian di tempat saya di Banyuwangi, di tempat saya Banyuwangi, itu Bupati Banyuwangi Pak Edi Slamet diperintah untuk mendata dukun-dukun santet karena ada operasi ninja, namanya operasi ninja. Ini, ada yang dari Banyuwangi. Ini dari Banyuwangi. Ya. Ya, ada juga ya, dari Banyuwangi. Ada operasi ninja. Itu di tempat saya, operasi ninja. Nggak tahunya yang dibunuh kiai, ulama, bukan dukun santet. 253 ulama dibunuh. Sampai sekarang dipetieskan. Nah inilah Pak, Jenderal Sumitro menyebut ini adalah rekayasa opsus Jenderal Ali Murtopo yang menerapkan teori pancing dan jaring. Jadi dipancing kemudian dijaring, dihabisi. Tujuannya apa? Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang terjadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pak Harto orang ahli strategi, langsung dikotak Pak Jenderal Ali Murtopo, dikotak jadi Menteri Penerangan sampai mati, ngaplo, nggak dapat apa-apa. Saya terus bayangkan gimana nanti diadab di dalam kubur itu, ya kan, berapa ribu umat Islam, sampai akhirnya banyak umat Islam itu terbengong Pak. Kenapa? Jenderal Ali Murtopo itu ternyata keluarga santri dari pantai utara, keluarga Hizbullah. Kalau keluarga Hizbullah Islamnya kental, cikal bakal TNI. Kenapa kok berubah 180 derajat? Karena iming-iming jabatan presiden. Syaratnya apa? Habisi umat Islam. Nah itu sampai akhirnya mati Pak Ali Murtopo, mati wassalam wakalam, ya kan. Diteruskan Jenderal LB Murdani. Ternyata Jenderal LB Murdani menggunakan strategi ala PKI. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, saya punya datanya, jadi saya anukan saja, nggak usah dirinci, tambah sumpah ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ujung-ujungnya Jenderal LB Murdani akan mengincar jabatan wakil presiden. Sehingga akhirnya ngaplo juga Pak Harto paham betul ahli strategi. Akhirnya yang dipilih Pak Harto Profesor Habibie, bukan Jenderal LB Murdani. Sehingga akhirnya dibuatlah peristiwa Mei 98, diaduk, digoncang Jakarta. Mei 98 chaos. Akhirnya Jenderal Sintong Panjaitan ya, ditanya oleh wartawan, ini Pak, ditanya oleh wartawan, ini Pak, wawancara dengan wartawan, Jenderal Sintong Panjaitan. Waktu itu, waktu kejadian itu, Jenderal Wiranto lari ke Singosari. Pak Wiranto lari ke Singosari, ke Divisi Kostrat, lari di Singosari. Yang dijadikan fitnah Prabowo. Akhirnya Jenderal Sintong Panjaitan ditanya, kan yang difitnah Prabowo, apakah Prabowo bisa menggerakkan peristiwa Mei 98? Nggak bisa. Prabowo waktu itu jadi Pangkostrat. Yang bisa menggerakkan peristiwa Mei 98 itu yang menguasai angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian adalah Jenderal LB Murdani. Tapi yang difitnah Prabowo. Maling teriak maling. Akhirnya Prabowo ngungsi ke Yordan. Ngilang Pak, dijadikan kambing hitam. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Akhirnya mati semua ini Pak.
Peter Buck mati, Ali Murtopo mati, ngaplo lah nih, ya kan? Ebli Modani mati juga, mati. Ya. Nah sekarang yang meneruskan siapa? Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan sampai hari ini. Yang meneruskan model itu tadi, teori Darwin, itu adalah Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Hendro Priyono itu masuk di invisible hand, artinya kekuatan tersembunyi, tidak terlihat di balik layar. Sementara siapa namanya, Luhut Binsar Panjaitan masuk di permukaan, the real presiden yang sesungguhnya. Makanya sampai netizen itu bikin gambar menteri ini Luhut, menteri sosial Luhut, menteri ini Luhut, sampai ngurusi haji Luhut, kabeh Luhut kabeh. Ya kan, sampai dibuat seperti itu. Lalu terus menteri-menteri yang lainnya mana itu? Nah itu sampai ngurusi haji Luhut, ngurusi minyak Luhut. Padahal ada menteri perdagangan, ya kan? Loh, semua Luhut. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, inilah blueprint Zionis Yahudi untuk menguasai dunia, terutama Indonesia. 9 strateginya untuk menghancurkan Indonesia. Ini sudah pernah saya bahas, nggak perlu saya ulang. Ya, nggak perlu saya ulang. Nah, Qala Nelson Mandela, ya, kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Kira-kira Nelson Mandela ini nyindir siapa, Pak? Nyindir siapa? Nyindir siapa? Ya itu sebelah. Jadi Nelson Mandela ini nyindir. Jadi penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Ini nyata, Pak, bukan fitnah, nyata. Nah, ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya sekarang Indonesia dicengkeram oleh oligarki Cina. Makanya seringkali Bapak Dr. Rizal Ramli itu memberikan statement, siapa calon pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Kita skors dulu adzan Isya, monggo silakan. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit. Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. Bahkan selevel pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir. Selama ini saya dengar itu statement-statement beliau bahasanya santun sekali, ramah ini. Baru kali ini saya cukup kaget sekali. Beliau memberikan statement yang agak keras, Profesor Haidar Nasir. Percuma Muhammadiyah jihad konstitusi manakala Indonesia dicengkram oleh oligarki. Itu, Pak, sia-sia, hambar, kata beliau. Dan ternyata beliau memberikan statement yang keras lagi. Apa? Ini sudah ugal-ugalan, kata beliau, ugal-ugalan. Bahkan tidak hanya ugal-ugalan, beliau mengatakan ini sudah bebal ini, Pak. Bebal itu wangel tuturan itu, ya, ya. Pengku. Ini keras beliau, ya. Ini Profesor Haidar Nasir, padahal selama ini orangnya santun, ya. Gak kuat, Pak, melihat kondisi sekarang ini.
Karena Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, hartanya oligarki satu konglomerat Cina itu sama dengan hartanya 100 juta rakyat Indonesia. Satu orang, seperti contoh PT Sinarmas, sampai seperti itu. Oligarki itu benar-benar menguasai betul. Setelah menguasai ekonomi, dia menguasai politik. Nah ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ternyata 2014 ya, 2014 itu Jenderal Hendro Priyono dan Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan mengatur bagaimana untuk memenangkan Pilpres 2014, sampai-sampai mendatangkan hacker-hacker dari Cina untuk memanipulasi data KPU. Dan yang paling jadi primadona waktu itu Jenderal Tito Karnavian, waktu itu jadi Kapolda Papua. Jadi ternyata Pak Mukidi laris manis di Papua, laris manis. Karena apa? Dicoblosi dewi. Ya kan? Itu nyata loh Pak, bukan rahasia. Coblosi dewi. Karena orang sana kan banyak buta huruf gitu, ya kan? Sehingga akhirnya dicoblosi dewi sama RW-nya, RT-nya, menang total. Tapi sekarang orang-orang Papua ngancam, ya kan? Ngancam 2024 tidak akan ada lagi merah. Ini orang-orang Papua sudah berazam. Nah, akhirnya Jenderal Tito dapat hadiah jadi Kapolri. Ini Pak, dapat hadiah jadi Kapolri. Saya sempat ini omong-omong gitu ya dengan Kiai Jazil yang Ketua Dewan Suronya Masjid Jogogarian Yogyakarta, kan kemarin di Malang di Masjid Ramadan itu omong-omong, Ustaz Andri, Bapak kok jenengi Tito ya, ya kan? Nah, Tito itu kan tokoh komunis di Eropa Timur, Bros Tito itu kan tokoh komunis. Berarti ini kok pas zamannya ya, gitu kan? Jadi akhirnya Pak Kiai Jazil itu sampai seperti, iya Pak, udah adik gadok itu, ya kan? Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Jenderal Tito jadi Kapolri. Untuk memperkuat ini, diangkatlah, dibentuklah Satgasus Merah Putih itu pada masa Jenderal Tito Karnavian. Diangkatlah Rembo, kok Rembo, Sambo, diangkatlah Sambo jadi tokoh Satgasus, Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Nah, itu. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, diulanglah teori evolusi yang tadi itu, teori Darwin, yaitu pada saat pemilu 2000, Pilpres 2019. Berapa petugas KPPS yang dibunuh? 894. Itu 894. Mabes Polri memberikan warning, siapa yang melakukan otopsi, penjara. Siapa yang melakukan otopsi, penjara. Ini Polri. Akhirnya Ibu Dr. Ani Hasibuan nggak kuat Pak. Ini 894 itu manusia, bukan kucing. Manusia. Sampai Pak, ketika saya kuliah subuh di Masjid Al-Waqor Trogomas,
Bukit Hijau, perumahan Bukit Hijau. Itu saya turun dari mimbar, keluar masjid, ada seorang ibu, Ustadz, saya juga kena racun itu. Akhirnya saya, Bu, ibu segera minum habatus sauda, minyak zaitun, madu, bekam syar'i. Sudah, ibu perbanyak itu. Alhamdulillah selamat. Nah, ternyata ibu dokter Ani Hasibuan ini tadi diam-diam melakukan otopsi, ternyata paling banyak pakai racun arsenik. Saat petugas KPPS minum kopi atau minum teh. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya kebetulan punya teman dosen Fakultas Hukum UB. Nah, dia ini punya mahasiswa ya, yang sudah jadi pejabat, diantaranya jadi ombudsman di Jakarta Pusat. Itu infonya dari ombudsman, itu orang Lampung, Pak, petugas KPPS, ketua KPPS Lampung, itu diracun pakai arsenik itu mental, tidak mati. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Akhirnya disogok pakai fulus, tidak mau. Berita terakhir ditembak, mati. Informasi dari ombudsman lagi, dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi pejabat ombudsman, ya dari dosen UB, dulu pernah lulusan dari Fakultas Hukum UB, itu menyampaikan, ini ada yang sudah terkena racun itu, dia berusaha untuk hidup, dia mau terbang ke Kuala Lumpur, di rumah sakit Kuala Lumpur. Begitu nyampe Bandara Soekarno-Hatta, ketahuan polisi, langsung disuruh pulang, mati di jalan. Tidak boleh berobat ke ini tuh, Pak. Jahat sekali. Ini pakai teori evolusi Darwinisme. Akhirnya Bude masih kenal? Bude, ya. Ditanya sama wartawan, Bu, Pilpres 2019 kemarin itu yang mati 894 petugas KPP. Oh, itu biasa. Astagfirullah. Sampai akhirnya ibu-ibu jamaah majelis taklim itu sampai, Ustadz, kok nggak ndang-ndang mati ya Ustadz ya, gitu. Akhirnya saya jawab, Bu, kalau Bude itu ndang mati, kita tidak dapat pahala. Karena apa? Justru diwet-wet sama Allah itu, ya kan? Model seperti itu diawetakan sama Allah. Supaya apa? Kita bangkit, ada usaha, berjuang, sehingga kita dapat pahala. Dengan dimunculkan Bude. Nah itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya masyarakat protes di depan Bawaslu. Berapa yang dibunuh? Berapa yang dihilangkan? Sampai sekarang hilang ratusan. Berapa yang dibunuh? Sampai videonya itu viral di medsos. Harun Al-Rashid, anak SMP, itu dibantai 10 brimob, Pak. Itu videonya jadi viral. Tapi akhirnya Mabes Polri menyatakan, oh itu polisi Thailand. Akhirnya komandan polisi Thailand marah kepada Polri. Mana buktinya? Ternyata diralat lagi. Oh ya, itu brimob yang membantai anak SMP Harun Al-Rashid. Anak SMP digebuki 10 brimob, Pak. Sampai akhirnya beberapa relawan itu menemukan jenazahnya itu di selokan Comberan. Begitu diangkat kepalanya Harun Al-Rashid ini sudah lunak semua. Artinya apa? Tempurungnya sudah hancur. Bayangkan 10 brimob itu, Pak, pakai popor senjata, pakai pentungan, balok kayu, pakai tendangan, dijejak dian semua. Anak SMP Harun Al-Rashid, masih mungil anaknya. Pertanyaannya, apakah 10 brimob itu diadili? Tidak. Karena ini dibangun atas teori evolusi, manusia itu binatang.
Jadi tidak apa-apa bunuh. Tapi pertanyaannya, di mana Pancasila sebagai dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana? Ini ternyata Satgasus. Ngeri Pak, ngeri. Belum yang hilang sampai hari ini ratusan, belum diketemukan. Berapa yang dibunuh di depan Bawaslu? Padahal undang-undangnya rakyat itu boleh menyampaikan pendapat di muka umum, dilindungi oleh negara. Ini enggak, dibantai oleh Satgasus. Belum lagi ini buzzer, lewat buzzer itu untuk menyebarkan hoax yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ternyata umat Islam ini tertipu oleh framing media. Ini diungkap oleh wartawan John Pilger, wartawan Australia ini. Coba pikir, kata dia, yang berkuasa di pemerintahan siapa? Kan bukan hijau, artinya bukan umat Islam, ya kan? Merah. Yang mampu mengendalikan Polri, TNI, hakim, jaksa, KPK dan siapa? Bukan umat Islam. Yang bikin undang-undang siapa? Yang korupsi, EKTP masing-masing berapa itu? 500.000 US dollar. Siapa yang korupsi Jiwasraya, BLBI, Bank Senturi? Siapa yang korupsi dana bansos 100 triliun? Itu kan merah, bendaharanya PDIP. Nah sekarang bendahara PDIP Maming itu kan tokoh PDIP, jadi bendaharanya PBNU. Itu yang korupsi juga. Terus siapa yang bikin kebijakan, yang bunuh anggota TNI dan Polri di Papua, yang mengendalikan media siapa? Yang punya dan membayar buzzer rupiah itu siapa? Yang bikin gaduh negara itu siapa? Yang bikin hutang negara itu siapa? Yang jual aset BUMN itu siapa? Yang membunuh 6 anggota FPI itu siapa? Yang membunuh Kabinda di Papua itu siapa? Yang jual pulau siapa? Yang menjual Indosat itu Bude, ya kan? Yang sering menghina, menista agama Islam itu siapa? Yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing Cina itu siapa? Tapi kenapa selalu umat Islam yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam? Kenapa kok umat Islam? Jadi ini framing media, sehingga akhirnya sekarang Pak, ini sampai ada sebuah ungkapan, di negara yang normal, yang beradab, itu penjara itu diperuntukkan kriminal. Nah sekarang enggak loh di Indonesia Pak. Penjara itu banyak dipenuhi ulama, ustadz. Sekarang, kalau dulu zaman Pak Harto, penjara banyak dipenuhi oleh PKI, ya kan, kriminal, narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang enggak. Penjara dipenuhi oleh ustadz, aktivis. Ini. Jadi ini berarti negara rusak, bahkan abnormal, ya kan? Nah ini